Toprak Razgatlioglu akhirnya benar-benar akan membuka lembaran baru dalam karirnya, dan kali ini bukan sekadar rumor atau spekulasi padat. Sang juara dunia World Superbike 2021 itu dipastikan bebas melakukan tes MotoGP setelah rangkaian balapan WSBK berakhir. BMW selaku timnya saat ini bahkan sudah memberikan lampu hijau. Direktur Motorsport BMW, Sven Bluch, menegaskan bahwa Toprak bisa langsung turun menjajal motor prototipe MotoGP, tentu saja dengan kondisi memakai wear pack netral, tanpa logo sponsor ataupun identitas tim yang bisa memunculkan polemik. Pernyataan ini sekaligus menutup perdebatan panjang soal apakah BMW akan mengizinkan atau justru membatasi langkah Toprak. Toprak bebas untuk melakukan tes setelah balapan akhir pekan WSBK terakhir, kemungkinan akan mengenakan wear pack netral. Kami juga sudah menjadwalkan Toprak sekali lagi datang ke pabrik untuk acara perpisahannya, dan saat ini kami sedang mempersiapkannya. Di Estoril, kami harus sudah tahu bagaimana cara melakukannya, ungkap Bluch. Dengan begitu, publik kini hanya menunggu waktu kapan tepatnya Toprak akan mulai menggeber motor MotoGP. Bocoran awal menyebutkan ia akan menjajal M1 Yamaha dalam sesi tes privat di Spanyol, hanya beberapa hari sebelum balapan final MotoGP 2025 di Valencia. Jadwalnya pun masih menunggu kepastian cuaca, antara 10-16 November atau 17-23 November. Menariknya, hanya berselang beberapa hari kemudian, pada 18 November, Toprak akan ikut serta dalam tes resmi pasca musim bersama seluruh pembalap MotoGP. Inilah momen yang sudah lama dinantikan banyak penggemar. Sosok flamboyan asal Turki itu memang selalu dipandang sebagai pembalap spesial. Gayanya yang agresif, kemampuan late braking yang ekstrim, serta manuver-manuver yang kerap tak masuk akal di atas motor superbike, membuat banyak orang penasaran bagaimana performanya jika diberi kesempatan di MotoGP. Sebelum resmi menapakkan kaki di lintasan MotoGP, Toprak sebenarnya sudah menyiapkan diri. Yamaha yang akan menjadi rumah barunya musim depan tampak sangat serius menyambut kedatangannya. El Turco bahkan sudah datang ke markas tim di Gernolesmo, Milan Timur Laut, untuk melakukan fitting alias uji posisi duduk di motor YZR M1. Uniknya, untuk kebutuhan foto internal, ia sempat kembali mengenakan baju balap Yamaha lamanya, yang dulu dipakai saat ia merebut gelar juara dunia Superbike pada 2021. Pemandangan ini jelas membuat fans bernostalgia. Namun tentu, ada juga tantangan besar yang menanti. Direktur balap Yamaha, Paolo Pavesio, dengan jujur mengingatkan bahwa Toprak tidak akan langsung diberikan semua opsi. Toprak hanya akan menjajal motor V4 yang baru, tidak ada gunanya membuatnya bingung. Jika tahun depan dia konsisten finish di posisi ke-5 hingga ke-10, itu akan menjadi hasil yang bagus. Itu juga tergantung pada seberapa kompetitif motor kami. Mungkin saja dia bisa meraih beberapa prestasi gemilang, ucapnya. Pernyataan ini sangat realistis. MotoGP jelas berbeda level dengan WSBK. Mesin yang lebih bertenaga, perangkat elektronik yang jauh lebih kompleks, serta persaingan dengan para alien MotoGP seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta, jelas bukan perkara mudah. Meski begitu, jika ada pembalap yang bisa memberikan kejutan, Toprak termasuk salah satunya. Perdebatan lain yang kini jadi bahan gosip panas di Padek adalah soal nomor start yang akan dipakai Toprak. Selama ini ia identik dengan nomor 54, angka yang syarat makna karena merupakan warisan dari mentornya sekaligus manajernya, Kenan Sofuoglu. Namun masalahnya, nomor tersebut sudah dipakai oleh Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati. Artinya, Toprak harus mencari identitas baru di MotoGP. Apakah ia akan memilih nomor unik lain, atau mungkin mencoba menciptakan simbol pribadi yang segar? Ini masih jadi tanda tanya besar. Yang jelas, masuknya Toprak ke MotoGP adalah salah satu transfer paling dinanti dalam beberapa tahun terakhir. BMW sendiri memang tak punya tim MotoGP, sehingga pilihan bagi Toprak hanyalah menerima pinangan Yamaha yang sudah menunggu sejak lama. Fans bahkan menyebut langkah ini sebagai takdir yang tertunda, mengingat Toprak sudah beberapa kali nyaris naik ke MotoGP sebelumnya, tetapi urung karena faktor kontrak maupun pilihan pribadi. Di sisi lain, publik juga menyoroti hubungan emosional antara Toprak dan BMW. Meski hanya sebentar membela tim asal Jerman itu, Toprak tetap diberi penghormatan luar biasa. BMW bahkan menyiapkan acara perpisahan khusus di pabrik mereka, seolah ingin menegaskan bahwa kepergian Toprak bukan karena masalah internal, melainkan murni karena keinginan sang pembalap untuk mencoba tantangan baru. Di media sosial, kabar ini meledak. Banyak fans MotoGP dan WSBK berdebat soal peluang Toprak. Ada yang yakin ia bisa langsung jadi kandidat podium. Ada pula yang skeptis karena transisi dari WSBK ke MotoGP tidak selalu berjalan mulus.
Contohnya, beberapa pembalap besar di WSBK justru kesulitan ketika mencoba peruntungan di MotoGP, sementara tidak sedikit pula rider yang bisa sukses meski awalnya diragukan. Namun bedanya, Toprak punya sesuatu yang tidak semua rider miliki, karisma dan gaya balap khas yang membuat penonton terhibur. MotoGP butuh sosok yang bisa mencuri perhatian bukan hanya lewat hasil, tetapi juga gaya di lintasan. Dan Toprak punya semua itu. Dari sliding ekstrim hingga wheelie panjang di trek lurus, ia adalah entertainer sejati di atas motor. Menarik juga melihat bagaimana Yamaha akan memanfaatkan potensi ini. Setelah beberapa tahun kesulitan menyaingi Ducati di era MotoGP modern, Yamaha jelas butuh sesuatu yang baru. Kehadiran Toprak bisa jadi bukan hanya untuk hasil, tapi juga untuk mengembalikan daya tarik merek Yamaha di mata fans. Terlebih, banyak yang menilai bahwa Toprak bisa membawa warna baru dalam persaingan, karena gayanya berbeda dengan mayoritas pembalap MotoGP saat ini. Satu hal yang pasti, debut Toprak nanti di tes Spanyol dan Valencia akan jadi sorotan besar. Semua mata akan menunggu apakah ia bisa langsung menunjukkan kecepatannya, ataukah ia butuh adaptasi panjang. Bahkan sekadar data lap time saja sudah cukup untuk memanaskan diskusi di paddock. Apalagi jika Toprak berhasil mendekati catatan waktu pembalap papan atas dalam waktu singkat, bisa jadi headline besar tercipta, Toprak siap guncang MotoGP. Di luar itu, tentu saja, perjalanan panjang menanti. MotoGP bukan hanya soal 1-2 tes, tapi soal konsistensi selama semusim penuh. Bagaimana Toprak beradaptasi dengan ban Michelin yang terkenal sensitif, bagaimana ia mengelola strategi balap 25 lap dengan ritme tinggi, dan bagaimana ia menghadapi tekanan mental di panggung terbesar balap motor dunia, semua akan jadi ujian. Namun, terlepas dari semua spekulasi dan analisis, satu hal sudah jelas, langkah Toprak ini akan jadi salah satu momen paling menarik dalam sejarah MotoGP modern. Seorang juara dunia WSBK dengan gaya balap spektakuler akhirnya masuk ke panggung utama. Fans bisa berharap pada aksi-aksi gila yang mungkin belum pernah mereka lihat di MotoGP selama bertahun-tahun. Apakah Toprak akan jadi bintang besar baru? Apakah ia akan kesulitan seperti beberapa pendahulunya? Ataukah ia justru akan menciptakan era baru Yamaha bersama M1? Semua jawabannya hanya tinggal menunggu waktu. Yang pasti, begitu bendera start dikibarkan musim depan, mata dunia akan tertuju pada satu nama, Toprak Razgatlioglu. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is black.